Ini persoalan tentang suara. Maka Nabi suruh Bilal bukan karena suara Bilal merdu, fa innahu anda sautan minkum. Yang paling penting dari penjualan ini adalah setiap hasil keuntungan dari penjualan akan kita donasikan 10%-nya untuk sahabat-sahabat kita yang lebih membutuhkan. Perkusi Aceh Art mencetak 3 warna baju, warna putih, warna hitam, dan warna merah marun. Dan tulisan yang kami ambil pada sablon baju kaos ini yaitu When Allah with you, nobody can stop you. pada cetakan baju warna hitam boleh pilih dengan tinta putih, silver, dan emas, tergantung pilihan sahabat sekalian. Bagi sahabat yang ingin memilikinya bisa langsung ke Instagram Perkusi Aceh _store atau di nomor WhatsApp 0852 8000 8817. Nah, menariknya Al-Quran itu bagi orang yang paham sastra, membacanya saja sudah mendatangkan kelezatan. Bagi orang yang paham makna, semakin dibaca semakin penasaran. Tapi ketika tidak paham kedua-duanya, seharusnya irama yang bagus menarik perhatian. Maka Nabi anjurkan, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Dipromosikan di dalam agama agar kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Dan itu memang instruksi dari Nabi. Ketika pertama kali turun perintah kumandang azan, Nabi suruh Bilal bin Rabah bukan secara acak dan sembarangan. Ketika Nabi katakan ud'u Bilalan murhu falyu'azzin, panggil Bilal, suruh dia untuk kumandangkan azan. Apa alasan logisnya? Fa innahu anda sautan minkum, karena Bilal itu suaranya lebih memanggil daripada suara kalian. Jadi bukan merdu, bukan lebih merdu, tetapi lebih memanggil. Karena merdu boleh jadi menyebabkan orang yang mendengar makin mengantuk. Maka ada suara yang memanggil, ada suara yang merdu. Ini dua perbedaan. Nabi tidak katakan suara Bilal itu ahsanu sautan minkum, tetapi anda itu dari kata-kata nidaun, panggilan. Anda lebih memanggil daripada suara kalian. Bayangkan muazzin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Mullah Umar dan lain sebagainya itu, rasanya kalau ikut musabaqah nggak pernah menang azan. Kalau ikut musabaqah azan, tetapi ternyata suara asli mereka dan rekaman suara mereka itu membangkitkan semangat orang lain untuk datang ke masjid. Begitu terdengar kumandang azan dengan suara mereka, di-share ulang di radio-radio di seluruh dunia, kita merasa terpanggil untuk datang. Ini namanya anda lebih merdu. Untuk ukuran penyanyi, penyanyi itu seharusnya suara merdu, tapi ada penyanyi yang secara jujur mengakui bahwa suaranya itu sumbang, dol sumbang namanya. Itu siapa katakan suaranya merdu. Tapi ketika suaranya berpadu dengan irama yang sesuai, enak mendengar. Ada yang nggak pakai bahasa Indonesia, suaranya yang sumbang itu disampaikan dalam bahasa Inggris, Iwan Fals namanya. Fals itu dalam bahasa Inggris sumbang. Andai kata suara Iwan Fals itu dikaji dalam kaitan seni suara, sungguh tidak masuk sama sekali untuk bisa menjadi seorang penyanyi. Tapi ternyata dia menjadi maestro, dia menjadi seorang hebat di bidangnya, legenda. Ini diakui. Maka bukan persoalan merdu tidak merdu, termasuklah kita sekarang. Saya ini termasuk jenis yang suaranya nauzubillah, beda begah kok mengkedoh ida dengar. Ketika dulu di awal-awal mengaji, menghafal matan alfiyah, matan zubat dan lain sebagainya, saya sampai kesal karena terdengar suara saya itu nggak nyaman sama sekali. Sampai akhirnya ketika menghafal Al-Quran, saya dapatkan irama yang sesuai dengan irama saya, dengan suara saya.
Saya merasa nyaman, walaupun barangkali orang lain tidak merasa nyaman. Maka termasuklah pengajian-pengajian seperti ini direkam. Itu saya paling tidak suka untuk mendengar ulang, karena suara saya itu tidak layak tampil sama sekali. Kenapa? Karena memang tidak menarik untuk didengar. Tetapi ketika kita temukan format yang sesuai, orang enak mendengar. Ini persoalan tentang suara. Maka Nabi suruh Bilal bukan karena suara Bilal merdu, fa innahu anda sautan minkum. Maka suara kita bukan tentang suara yang merdu, tetapi ketika orang yang kita ajak komunikasi, dia merasa dilibatkan, merasa diapresiasi, merasa terpanggil. Maka betapa banyak kawan-kawan yang suara merdu, saat kita berkomunikasi dengan mereka, rasanya ingin cepat-cepat pergi. Kenapa? Kita merasa tidak dihargai. Tapi betapa banyak kawan-kawan yang suaranya itu tidak layak tampil, ternyata kita nyaman berada di dekatnya, kita mau terus mendengarkan nasihat-nasihatnya. Kenapa? Karena kita merasa diapresiasi. Ini prinsip dasar.